Ya, selamat malam pemirsa. Kembali lagi bersama saya Kansa Fatia dalam laporan terkait mata kuliah Teknik Reportase dan Investigasi Berita yang diampu oleh Bapak Adi Kusuma. Yang dimana mata kuliah Teknik Reportase dan Investigasi Berita minggu kemarin membahas terkait landasan hukum jurnalisme dalam undang-undang yang disampaikan oleh daripada kelompok 4 yang beranggotakan kurang lebih 5 orang. Kelompok 4 di minggu kemarin menyampaikan landasan hukum jurnalisme Undang-Undang 40 per 1999 pasal 1 dalam Undang-Undang Pers. Yang dimaksud dengan yang pertama, pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi dan dengan melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar atau grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik dan segala jenis saluran yang tersedia. Kemudian yang kedua, perusahaan pers adalah badan hukum Indonesia yang menyelenggarakan usaha pers, meliputi perusahaan media cetak, media elektronik, dan kantor berita, serta perusahaan media lainnya yang secara khusus menyelenggarakan, menyiarkan, atau menyalurkan informasi. Kemudian yang ketiga, pemirsa, kantor berita adalah perusahaan pers yang melayani media cetak, media elektronik, atau media lainnya, serta masyarakat umum dalam memperoleh informasi. Kemudian yang keempat, wartawan adalah orang yang secara teratur melaksanakan kegiatan jurnalistik. Yang kelima, organisasi pers adalah organisasi wartawan dan organisasi perusahaan pers dan organisasi daripada perusahaan pers. Kemudian yang keenam, pers nasional adalah pers yang diselenggarakan oleh perusahaan pers Indonesia. Kemudian pemirsa, yang ketujuh, pers asing adalah pers yang diselenggarakan oleh perusahaan asing. Kemudian yang ke-8, penyensoran adalah penghapusan secara paksa sebagian atau seluruh materi informasi yang akan diterbitkan atau disiarkan, atau tindakan teguran yang bersifat mengancam dari pihak manapun, atau kewajiban melapor serta memperoleh izin dari pihak berwajib dalam melaksanakan kegiatan jurnalistik. Kemudian yang ke-9, pemberedaran atau pelarangan penyiaran adalah penghentian penerbitan yang peredaran atau penyiaran secara paksa atau melakukan hukum. Kemudian yang 10, hak tolak adalah hak wartawan karena profesinya untuk menolak mengungkapkan nama atau identitas lainnya dari sumber berita yang harus dirahasiakan. Kemudian yang ke-11, pemirsa, hak jawab adalah seseorang atau sekelompok orang untuk memberikan tanggapan atau sanggahan terhadap pemberitaan berupa fakta yang merugikan nama baiknya. Kemudian yang ke-12, hak koreksi adalah hak setiap orang untuk mengoreksi atau membetulkan. Yang ke-13, kekeliruan informasi yang diberitakan oleh pers baik tentang dirinya maupun tentang orang lain. Yang ke-14, kewajiban koreksi adalah keharusan melakukan koreksi atau ralat terhadap suatu informasi, data, fakta, opini atau gambar yang tidak benar yang telah diberitakan oleh pers yang bersangkutan. Kemudian yang ke-15, pemirsa, kode etik jurnalistik adalah himpunan etika profesi kewartawanan. Kemudian dilanjut dengan bagian ini merupakan untuk menjelaskan media sosial sebagai sumber informasi pada posisinya sebagai data yang disebut dengan jurnalisme data atau data driven journalism. Kemudian pemirsa, istilah ini menggambarkan proses jurnalistik berdasarkan pada analisis dan penyaringan set data untuk membuat berita atau news story. Kegiatan jurnalisme dasar bertumpu pada data. Wartawan mencari bahan berita atau menentukan sudut atau angle berita berdasarkan data yang tersedia. Jurnalisme data merupakan salah satu tren jurnalisme era digital atau biasa disebut jurnalistik online yang muncul berkat kehadiran kesadaran masyarakat untuk terlihat lebih jauh dalam mengawasi proses pemerintahan. Kemudian pemirsa, dilanjut dengan etika jurnalisme data, jurnalisme investigasi. Menurut bahasa, berasal dari bahasa Yunani yaitu ethos yang berarti adat istiadat, perasaan batin, kecenderungan hati untuk melakukan perbuatan. Jadi etika ialah suatu ilmu yang membicarakan masalah atau tingkah laku manusia yang mana dapat dinilai baik dan mana yang jelek dengan memperlihatkan amal perbuatan manusia sejauh mana akan dicerna oleh akal dan pikiran. Kemudian wartawan investigasi harus dilandasi dengan motivasi moral. Yang dimaksud dengan hal ini adalah dorongan moral wartawan untuk menyampaikan kebenaran yang dianggapnya perlu ditelusuri untuk disampaikan kepada masyarakat. Jurnalis memerlukan kode etik sebagai landasan moral dan etika profesi sebagai pedoman profesional dalam menjaga kepercayaan publik dan menegakkan integritas serta profesionalisme.
Jurnalisme investigasi memiliki sejumlah karakteristik diantaranya. Yang pertama, jurnalisme investigasi mengandung komponen moral, yang dimana komponen moral yang dimaksud dalam hal ini adalah tujuan dari jurnalisme investigasi adalah memberitahu publik bahwa ada pihak-pihak yang berbohong dan menutup kebenaran. Kemudian yang kedua, jurnalisme investigasi mengembangkan fakta dangerous project. Jurnalisme investigasi juga dialokasikan dan dicirikan sebagai pekerjaan yang berbahaya karena para wartawan dihadapkan kepada sejumlah pihak yang tidak mau urusannya diselidiki atau dinilai dan dilaporkan kepada masyarakat. Kemudian yang ketiga, jurnalisme investigasi biasanya meliputi sesuatu atau daerah-daerah atau berada di area tersembunyi. Kemudian yang keempat, jurnalisme investigasi utamanya memiliki bidang umum yakni paper trails atau penelusuran dokumen dan people trails atau penelusuran dan pencarian narasumber. Kemudian jurnalisme investigasi tidak menyisakan satu pertanyaan pun dan menjawab pertanyaan suatu kasus atau peristiwa yang diangkat secara tuntas. Kemudian pertanyaan-pertanyaan yang muncul dalam topik akan terjawab dalam jurnalisme investigasi. Meskipun belum tentu sesuai dengan kebenaran hukum, kesimpulannya jurnalisme investigasi adalah produk jurnalistik yang mengungkapkan cerita di balik cerita. Kemudian pemirsa, perbedaan jurnalisme data dan jurnalisme investigasi dalam jurnalisme data adalah warisan dua praktek jurnalisme yang lebih tua, yaitu yang pertama infografik dan pelaporan dibantu komputer atau biasa disebut computer assisted reporting atau CAR. Selanjutnya praktik ini dapat dikaitkan dengan perubahan teknologi lainnya seperti adopsi komputer di newsroom, peningkatan akses terhadap sumber dan arsip elektronik, data terbuka dan pengembangan World Wide Web. Kemudian jurnalisme data dan jurnalisme berbasis data juga secara rutin digunakan sebagai sinonim, sementara istilah yang lebih tua yaitu CAR telah hilang seluruhnya. Kemudian jurnalisme data dan jurnalisme berbasis data juga secara rutin digunakan sebagai sinonim, sementara istilah yang lebih tua CAR juga hilang seluruhnya. Alur kerja dapat dibagi menjadi beberapa tahapan. Yang pertama, mengidentifikasikan inti berita dan peran potensial data dalam berita. Kemudian yang kedua, mengidentifikasikan dan mendapat kumpulan data yang tepat untuk menanggapi pertanyaan jurnalis. Yang ketiga, memodifikasi agar data siap untuk dianalisis. Misalnya memperbaiki kesalahan pada kumpulan data, yang keempat menganalisis data dengan alat yang tepat dan menyandingkan suatu data dengan data lainnya jika relevan. Kemudian yang kelima, memproduksi berita seperti teks, visualisasi, elemen interaktif. Kemudian yang keenam, penerbitan kumpulan data yang digunakan. Yang ketujuh, mengajak pembaca untuk berpartisipasi dengan menggunakan kembali data, mengomentari dan berbagi cerita melalui aplikasi di media sosial, serta mengirimkan lebih banyak konten melalui aplikasi media sosial. Pemirsa, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada laporan terkait mata kuliah Teknik Reportase dan Investigasi Berita pada minggu ini. Saya Kansa Fathia, pamit undur diri. Salam sejahtera.